Kaleidoskop tahun 2022 dipersembahkan oleh Radio Prameswara FM Lamongan. Januari 2022 mengawali berita awal tahun 2022 masih dengan adanya wabah COVID-19. Sebanyak 2.000 dosis vaksin booster disiapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dalam pembukaan kick-off vaksinasi booster yang diselenggarakan Provinsi Jawa Timur. Dengan menyasar lansia, masyarakat rentan penyakit, dan pelayan publik, vaksinasi booster diharapkan dapat memperkuat tercapainya herd immunity di Kabupaten Lamongan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memberikan penghargaan kepada Kabupaten Lamongan sebagai pembina K3 terbaik ke-7 di Jawa Timur. Bertempat di halaman Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Wakil Bupati Lamongan Abdul Rauf menerima secara langsung penghargaan tersebut. Gelar pasukan Pamor Keris terkait meningkatnya virus COVID-19 varian Omikron di wilayah Jawa Timur. Pemerintah Jatim bersama TNI Polri kembali tingkatkan disiplin protokol kesehatan melalui operasi justisi skala besar, yakni Pamor Keris. Februari 2022, pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Lamongan menjadi program prioritas pemerintah. Di bawah komando Bupati Lamongan Yuhronur Effendi, pemerintah Kabupaten Lamongan bahkan telah menganggarkan miliaran dana untuk beasiswa hingga jenjang S2 bagi mahasiswa berprestasi, khususnya para tahfiz Quran. Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Lamongan yang sebelumnya terletak di Jalan Kusuma Bangsa Tumenggungan Lamongan pada Kamis 17 Februari resmi berpindah ke Jalan Basuki Rahmat Sukomulyo Lamongan. Kantor baru Dispora yang dibangun sejak tahun 2020 itu telah selesai dan secara langsung diresmikan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Effendi didampingi oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Lamongan. Maret 2022, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengusulkan Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI untuk menjadi desa devisa. Desa Parengan Maduran memiliki produk unggulan berupa tenun ikat dan kain songket. Tenun ikat tersebut telah dikenal masyarakat dengan nama tenun ikat Parengan. Masih di bulan Maret, menjelang datangnya bulan suci Ramadan dan Lebaran, Bupati Lamongan melakukan telekonferensi bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Command Center Pemerintah Kabupaten Lamongan. Telekonferensi bersama beberapa kepala daerah ini dilakukan dalam rangka memastikan ketersediaan bahan pangan pada bulan puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha di Indonesia aman. Masih di bulan Maret, perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali memakan korban. Seorang pengendara motor tertemper kereta api dan terpental hingga 10 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian. Sang pengendara motor mengalami luka. Kejadian terjadi di desa dekat Weton pada pagi dini hari. Bulan April 2022, sebagai upaya mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren, Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan resmi miliki Toserba atau Toko Sorba Ada yang berkonsep mall 3 lantai dikelola dengan sistem koperasi. Tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Lamongan, Bank Indonesia, dan Kementerian Koperasi serta UMKM. Masih di bulan April, diketahui jembatan balun Ngaglik 1 balun pada ruas jalan nasional di daerah Kelurahan Sukorejo yang ambles pada 29 Maret yang sempat menghambat lalu lintas akhirnya telah selesai diperbaiki, yaitu H-15 Lebaran. Usai dilakukan uji beban, jembatan yang berada di sebelah barat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan itu langsung dibuka untuk pengendara. Masih di bulan April, siap sambut kedatangan pemudik di Kabupaten Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama jajaran yang terkait telah mempersiapkan berbagai fasilitas guna memberikan pengamanan dan pelayanan mudik yang baik. Hal tersebut dilaksanakan dengan menggelar berbagai pos, mulai pos pengamanan, pelayanan, hingga memfasilitasi pelayanan vaksinasi, juga tetap memberlakukan pelayanan administrasi kependudukan. Mei 2022. Berbeda dengan 2 tahun sebelumnya karena kendala pandemi COVID-19, tahun ini dengan mulai terkendalinya pandemi COVID-19 dan mulai diberlakukannya pelonggaran kebijakan, Kabupaten Lamongan menggelar puncak peringatan Hari Jadi Lamongan atau HJL ke-453 tahun secara sakral dan berbudaya. Selain itu juga dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-453 Kabupaten Lamongan, pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menggelar kegiatan ekspo dan kontes hewan kesayangan untuk pertama kalinya di Lamongan di alun-alun kota Lamongan. Bulan Juni 2022 ini mulai beroperasi sejak akhir tahun 2020. TPST Samtaku Lamongan dapat mengurangi 70% sampah ke lingkungan. TPST pertama yang diinisiasi oleh PT Danone bersama Pemkab Lamongan dan PT Reciki Solusi Indonesia sudah mengelola sampah sebesar 40 ton per harinya dan berhasil mengumpulkan sampah plastik kurang lebih 4.000 ton. Selain itu juga menjelang pelaksanaan pengungutan suara pemilihan kepala desa atau Pilkada serentak
terdampak di Kabupaten Lamongan, ratusan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan tempat pengumuntan suara. Di antaranya yaitu 408 personel Polres Lamongan, 130 personel BKO SAT Brimob Polda Jatim, 183 personel Kodim 0812 dan 30 personel siaga on call, serta 122 personel Linmas diterjunkan untuk mengamankan di 61 titik pengumuntan suara yang tersebar di 24 kecamatan. Juli 2022. Dalam rangka memperingati 1 Muharram 1444 Hijriah, TPPKK atau Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan menggelar hitanan massal. Bertempat di halaman Pendopo Loka Tantra Kabupaten Lamongan, kegiatan ini diikuti oleh 100 anak dari berbagai kecamatan di Lamongan. Mempertahankan eksistensi koperasi di tengah gempuran persaingan bukanlah perkara mudah. Berbagai tantangan mulai dari pandemi COVID-19 hingga persaingan usaha yang kian ketat mengharuskan koperasi melakukan inovasi agar tetap mendapatkan tempat di hati masyarakat. Di bawah kepemimpinan Bupati Lamongan, berbagai terobosan dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, mulai dari pembinaan rutin kepada paguyuban, upgrading kompetensi SDM hingga program peningkatan kapasitas koperasi dan UKM. Agustus 2022. Untuk memastikan pemerataan infrastruktur jalan dan jembatan, program Super Prioritas Jamula atau Jalan Alus dan Mantap Lamongan berjalan sesuai target yang telah ditentukan. Bupati Lamongan berkeliling meninjau secara langsung pembangunan jalan yang dalam proses pengerjaan. Dalam bidang olahraga, Lamongan ingin semua cabang olahraga yang dimiliki benar-benar maksimal. Bupati Lamongan membuka pelaksanaan Swimming Competition for Students Piala Bupati Lamongan 2022 di Oro-Oro Swimming Pool Mangtup, Lamongan. Selain dilaksanakan dalam rangka Hari Anak Nasional dan HUT ke-77 RI, kegiatan ini juga diharapkan mampu mewadahi dan membina atlet renang Lamongan serta mencari bibit atlet renang yang berkualitas. September 2022, di era baru, industrialisasi digital merupakan hal yang tidak bisa dihindari serta memiliki perkembangan yang pesat. Oleh karenanya, SDM kita dituntut untuk bersiap dan adaptif dengan tren masa depan menuju New Society 5.0. Perubahan dan penambahan sejumlah ruas jalan sudah ditetapkan beberapa tahun lalu. Meski begitu, mayoritas ruas jalan masih ada yang belum terpasang pelang nama jalan. Titik yang belum terpasang yaitu Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Kampung di sebelah Telaga Bandung. Adanya pemberitaan pemerintah menaikkan harga BBM atau bahan bakar minyak bersubsidi, namun pemerintah justru menambah anggaran bantuan sosial untuk masyarakat miskin sebesar 24,17 triliun sebagai antisipasi kenaikan harga-harga di tingkat konsumen. Oktober 2022. Miliki aset luar biasa, Desa Latukan setiap tahunnya ramai dikunjungi wisatawan lokal dari Lamongan juga daerah di sekitar Lamongan. Hal ini dikarenakan setiap tiba musim panen buah, khususnya buah semangka, melon, dan juga belewa. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia akan segera berakhir. Dirinya menilai kasus COVID-19 sudah berangsur mereda. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Analog Switch Off, bakal dilakukan di 112 wilayah siaran yang meliputi 341 daerah administratif, kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa mengartiskan bus Trans Jatim seharian penuh pada 12 Oktober 2022. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-77 Provinsi Jawa Timur, bus Trans Jatim yang diluncurkan pada pertengahan Agustus lalu kini sudah sebanyak 22 armada bus yang beroperasi. Bulan November 2022, kebangkitan UMKM kuliner dorong pemulihan ekonomi nasional. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM kuliner memperlihatkan tren positif sejalan dengan membaiknya situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pendidikan Lamongan mengambil peran dalam menciptakan perdamaian dunia melalui program kemitraan siswa internasional. Sebanyak 6 pelajar dari SMA atau MA di Lamongan akan dikirim untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia bekerja sama dengan Akifuchu Senior High School Hiroshima Jepang serta Immaculate Conception School of Balliauk HS Filipina. Masih di bulan November, pembongkaran total pada Stadion Surajaya yang akan dibangun kembali dengan kualitas lebih layak karena hasil survei PUPR salah satu opsinya yaitu dengan renovasi total.
bulan Desember 2022, Bupati Lamongan yang secara resmi membuka wisata edukasi peternakan kambing perah Desa Pelosowayu Lamongan di atas tanah 600 meter persegi hingga 800 meter persegi. Saat ini Pemdes Pelosowayu sedang mengembangkan ternak kambing perah sebanyak 40 kambing dari 7 jenis kambing perah, mulai dari jenis kambing saperah, Anglo-Nubian, Nubian, British Alpine, Taanen, dan Jawa Randu, Etawa Senduro, serta Etawa Kaligesik. Masih di bulan Desember, guna mengantisipasi balap liar dan konvoi yang merasakan masyarakat, Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas Polres Lamongan patroli berikan himbauan dan edukasi para pemilik bengkel motor di wilayah Kabupaten Lamongan. Masih di bulan Desember, seorang penjaga di titik perlintasan Sumlaran Sukodadi, JPL 295, Kecamatan Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur, Rianto yang berumur 59 melakukan aksi heroik menyelamatkan pengendara motor yang nyaris tertabrak kereta api. Aksi penyelamatannya, kaki Rianto terpaksa harus dioperasi dan aksi tersebut sempat terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial. Sementara itu, Bupati Lamongan berempati dengan menjenguk Pak Rianto, penjaga rel perlintasan kereta api Sukodadi. Selain itu, masih di bulan Desember, perahu ijon-ijon setelah ditetapkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia menerima sertifikat penetapannya dari Mendikbudristek yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khafifah Indar Parawansa kepada Lamongan. Seperti yang diungkapkan, perahu ijon-ijon oleh masyarakat dikonotasikan sebagai perahu wedok dengan ciri tinggi yang berbentuk tumpul atau papak dan badan gemuk. Di perahu tradisional dari Desa Kandang Semangkon ini terdapat simbol topeng, mata, alis uke atau sanggul, mahkota, dan juga bunga. Demikian tadi kami sampaikan Kaleidoskop Ramai Suara tahun 2022. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di tahun depan.